Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Yulisiana dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2020. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu, yaitu sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhisom. Sebelumnya, apa sih tayamum itu? Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Tayamum secara istilah syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan so'id atau permukaan bumi yang bersih. Adapun hal-hal yang memperbolehkan seseorang bisa bertayamum yaitu pertama yaitu sulit mendapatkan air, kedua dia sedang mempunyai luka yang parah dan tidak bisa terkena air. Jika terkena air lukanya akan bertambah parah, itu diperbolehkan untuk berwudu. Dan ketika ada air sedikit dan itu lebih diperlukan untuk menyambung kebutuhan hidup lainnya. Nah, apa sih syarat seseorang bisa bertayamum? Yaitu yang pertama, sulit menemukan air. Debu yang digunakan suci. Mengerti tata cara bertayamum? Tayamum dilakukan ketika waktu sholat, mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Dan selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu mengusap muka sampai terkena ujung telinga dengan menggunakan tangan yang sudah kita lepaskan ke debu. Dan yang ketiga adalah mengusap kedua tangan menggunakan debu yang baru. Dan yang keempat adalah tertib. Dan selanjutnya adalah sunnah tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Dan yang ketiga adalah tertib. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, yaitu semua hal yang dapat membatalkan wudhu dan melihat air yang bisa dipakai untuk berwudhu. Dan ridah atau murtad. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat membatalkan tayamum seseorang. Dan yang terakhir adalah tata cara bertayamum. Nah, seperti kita akan berwudu, pertama kita harus melepaskan seperti yang kita pakai seperti aksesoris jam tangan, ataupun jika kalian menggunakan cincin atau sebarang sejenisnya, dilepas dulu. Dilepas. Nah, di atas soalnya. Dan selanjutnya adalah tata cara bertayamum. Yang pertama adalah kita menyiapkan debu yang bersih. Yang kedua, disunahkan untuk menghadap kiblat. Tiga, membaca niat. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Yang kelima, telapak tangan menyentuh debu, tapi diletakkan di tempat yang berbeda. Yang keenam adalah menyentuh bagian lengan hingga siku. Nah, berikut saya akan mempraktekkan tata cara bertayamum. Pertama adalah kita siapkan debu yang bersih. Saya menggunakan tembok untuk bertayamum. Kita letakkan kedua telapak tangan kita pada debu di tembok, dan pada saat tangan kita menyentuh debu ini, kita membaca niat. Niat bertayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Setelah ini kita ambil, lalu kita usapkan ke seluruh muka, ke seluruh bagian wajah kita sampai mengenai ujung telinga. Kita lakukan ini cukup sekali saja. Bisa kita mulai dari arah bawah koltos, lalu ratakan seperti ini. Kita lakukan cukup sekali saja. Dan setelah itu kita letakkan kembali tangan kita menyentuh debu tapi di tempat yang berbeda. Jangan pada debu yang sudah kita gunakan tadi, harus menggunakan debu yang baru. Lalu kita ambil, lalu kita disunahkan untuk mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Jadi gunakan telapak tangan yang kiri untuk mengusap tangan kanan. Diusahakan saat mengusap nanti jangan sampai menyentuh bagian telapak tangan yang kanan. Nah, kita lakukan seperti ini. Usap lengan kanan sampai ke siku, putar sampai dengan ibu jari. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, kita gunakan telapak tangannya sebelah kanan untuk mengusap tangan
kiri kita. Kita mulai dari sini sampai ke siku, lalu kita putar dengan sampai ke ibu jari sebelah kiri. Dan setelah itu kita satukan, dan setelah ini kita satukan kedua jari kita dan menggosokkan sela-sela jari seperti ini. Nah, selesai. Nah, berikut ini adalah tata cara bertayamum tanpa aba-aba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Amin. Kira-kira begitu, teman. Dan para ulama menyunahkan agar kita membaca doa setelah bersuci, yaitu seperti ini. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.